Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi di channel Bung Dev. Hari ini kita akan belajar tentang menghapus data dengan metode get pada flash MySQL kita. Ya, jadi kemarin kita telah berhasil menampilkan data dosen berdasarkan ID-nya, gitu ya, melakukan menambah data, sama lakukan penghapusan data. Mengupdate data. Nah, hari ini kita akan belajar tentang menghapus data dengan metode yang namanya delete ya. Jadi caranya bagaimana? Oke. Yang pertama kali adalah kita harus membuat sebuah function di sini ya. Jadi di bawah update ya. Jadi saya akan buat function. Function itu biasa dengan def ya, hapus ya. Karena kita akan melakukan hapus data berdasarkan ID dosen ya. Kalau di MySQL itu delete dari tabel apa, where ID-nya apa gitu ya. Jadi karena ini ID dosen, jadi where ID 1 atau where ID 2 dan sebagainya. Jadi kita harus pasang ID-nya seperti ini. Dan seperti biasa kita pakai try and change ya. Try and change, lalu kita juga change ya. Jangan lupa try and change gini. Nah, ketika try berarti kita akan coba definisikan dulu ID-nya. Jadi kita akan definisikan dosen berdasarkan ID-nya. Caranya bagaimana? Kita tampung dulu dalam sebuah variabel ini di dosen dot apa query ya kalau di SQL semi. Kemudian filter by. Filter by apa? Kalau kita cek di sini ID. Jadi di sini adalah ID sama dengan ID. Lalu kita first ya, kita ambil dosen dengan ID tertentu, misalnya dosen dengan ID 1 atau dosen dengan ID 2 dan sebagainya. Jangan lupa kita cek dulu nih si dosennya, datanya ada enggak. Jadi if not dosen, jadi jika data dosennya ternyata tidak ada, ya kita akan returnkan dengan respon dot get request atau respon ketika ternyata ada kesalahan atau tidak ada data. Jadi kita pakai 404 ya sini. Jadi bed request isinya kita boleh pakai ini array kosong ya. Lalu pesannya adalah data dosen kosong ini ya. Nah, ini aja. Oke, setelah kita cek nih data dosennya ada apa enggak ya. Jadi setelah kita tampung dulu data dosen berdasarkan ID-nya, lalu dicek datanya ada apa enggak. Nah, ketika datanya tidak ada, maka dia akan merespon bahwa datanya kosong. Tapi ketika ada, kita hapus ya pakai session.delete. Delete seperti ini. Delete apa? Delete dosennya, dosen yang sudah difilter ID-nya. Oke, lalu jangan lupa di session.commit. Nah, di commit ya kalau sudah. Lalu ketika berhasil melakukan penghapusan data, saya pakai return response ya dot apa dot sukses ya, sukses ya. Kalau kita cek di sini ada sukses yang untuk respons code-nya adalah 200. Lalu apa? Ini aja, kosongin saja. Lalu pesannya adalah berhasil menghapus data ini ya. Oke, sudah ya. Jadi sudah ada. Oh ya, ini bukan change ya. Aduh, saya suka lupa nih. Try and change. Padahal di sini kalau di Python itu namanya except ya. Except exception. Saya berikan alias lalu ketika nanti ada kesalahan ketika kita run ya, ketika run kesalahannya akan muncul di konsol kita di sini. Lalu saya print saja dengan cara print ini ya, yang merupakan perwakilan dari si exception ini. Oke, kita udah punya fungsi hapus berdasarkan ID dosen. Jadi kita tinggal pasang saja di rutenya. Oke, hapus dulu ya. Kita pasang di rutenya, ini endpointnya kita akan samakan saja. Jadi garis miring dosen, garis miring ID dosen gitu ya. Jadi nanti tinggal teman-teman tambahin saja di sini ya. Di sebelah put itu adalah delete ya. Jadi selain get, put juga bisa menghandle namanya request metodenya adalah delete gitu ya. Oke. Jadi kita akan buat definisikan biar put dan delete-nya ada. Jadi pertama kita if request.method
get, dia akan nampilkan data ID, lalu juga di sini elif ya, kalau di page ini elif itu request dot method ya. Nah, ini jika put, maka dia akan melakukan perubahan data. Nah, sekarang kita akan memanggil fungsi yang telah kita buat tadi, yaitu elif-nya dia adalah delete ya. Delete. Oke, jadi dia bukan ubah, tapi hapus berdasarkan ID-nya. Nah, sudah sepertinya kita udah pasang. Kita coba di postman kita coba cek dulu data dosennya. Sebentar. Oke. Data dosen yang akan kita hapus adalah data yang nomor 1. Kita coba. Jadi caranya adalah kita buat sebuah tab lagi. Ingat ya, ini adalah bukan get, tapi dia pakai metode delete. Dosen 1 ya, tadi kita akan hapus dosen ID 1. Kita coba send. Oh, ada yang error. Errornya apa? Oh, di sini jangan. Tapi kita harus baca error di sini. Ini ketemu ya. Dosen kontrol repetan 134. Nah, ini dia ada bermasalah. Bermasalahnya belum ketemu ya. Jadi di sini kalau kita coba lagi, coba dosennya pusat lagi. Oke, muncul. Oh, ini. Jadi ketika si penghapusan data ini bermasalah, karena apa? Kalau kita cek di mana di model ini ya, model kita punya model 2 gitu ya. Jadi ada dosen dan mahasiswa. Dan ketika kita menambahkan mahasiswa, kita butuh apa ya? Cascading-nya ya, karena dia foreign key-nya. Jadi kita harus melakukan error ya. Jadi kita harus pakai ini on delete-nya. On delete-nya harus kita aktifkan gitu ya. Jadi kita harus aktifkan di sini ya. Di sini on delete-nya kita pasang. Nah, on delete cascade di model mahasiswanya karena dia terhubung nih dengan si model dosen. Oke. Jadi kita Ctrl C dulu ya, tutupnya. Jadi tinggal kita migrate ya, karena kita melakukan perubahan di modelnya. Jadi kita harus migrasi dulu. Plus db ya, migrate ya, min m yaitu cascade ID dosennya. Ini oke. Ntar ini salah ya. Plus apa ya, kalau db migrate misalnya ini ya, coba buat cascade, buat hapus. Jadi flash db migrate min m, terus enter. Oh ini kurang koma, kurang koma di sini. Yes, kita coba. Oke, sudah. Nah, ini sudah remote detected dan dia sudah menambahkan on delete-nya. Lalu tinggal di flash db ya, di upgrade ya teman-teman. Oke, telah di upgrade nih si model mahasiswanya karena dia memang terhubung dengan ID dosen. Jadi kita harus tambahkan on delete dan on update-nya harusnya ya. Tapi kita coba dulu. Lalu kita run ya, kita run seperti ini. Oke, kita mungkin udah bisa nge-run ya. Kita coba tampilkan kembali. Oke, kita coba hapus yang data yang nomor 1. Ini kita send. Nah, sudah berhasil ya. Sudah berhasil. Jadi data ID satunya sudah hilang. Coba kita cek di tabel kita. Dan data ID 1 sudah hilang. Jadi begitu ya teman-teman untuk melakukan delete ya. Jadi kalau memang tidak ada foreign key-nya, tidak usah masang on delete ini ya. Tapi kalau memang dia terhubung dengan sebuah foreign key ya, karena saya terhubung dengan foreign key masih, jadi saya tambahkan on delete cascade di sini. Oke, nah mungkin cukup ya untuk delete-nya. Nanti di seri ke-11 kita akan belajar membuat login dengan konsep nanti dia akan generate
JT-nya. Oke. Oke, semoga teman-teman paham. Jika bingung silahkan komentar saja ya. Saya rasa cukup. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di seri tutorial Flash Python, MySQL dan React.js berikutnya.